Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisya Fitri Salamah, NIM 7211414917. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai informasi dalam praktek. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi yang mengumpulkan data, yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna di dalam maupun di luar perusahaan. Contohnya yaitu sistem distribusi. Tinjauan sistem adalah seluruh sistem yang ditunjukkan oleh kotak yang diberi label sistem distribusi yang berada di tengah. Unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditunjukkan oleh kotak dan dihubungkan ke sistem oleh panah yang disebut arus data. Subsistem utama dari sistem distribusi ada 3. Yang pertama, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Yang kedua, sistem yang memesan persediaan pengganti. Dan yang terakhir, sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem yang pertama yaitu sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Yang pertama ada entry pesanan, memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang kedua, sistem persediaan, memelihara catatan persediaan. Yang ketiga, sistem piutang dagang, menagih utang dari para pelanggan. Dan yang terakhir, sistem penagihan, membuat faktur pelanggan. Sistem yang memesan persediaan pengganti ada 3. Yang pertama, sistem pembelian, menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Yang kedua, sistem penerimaan, menerima persediaan. Yang ketiga, sistem utang dagang, melakukan pembayaran. Yang ketiga, ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem akuntansi yang lain dengan tujuan menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Sistem yang menggunakan proses buku besar ada 2. Yang pertama, sistem memperbarui buku besar, pembukuan catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Yang kedua, sistem pembuatan laporan manajemen, menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lain. Sistem informasi organisasi ada 5. Yang pertama, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi eksklusif. Sistem informasi pemasaran adalah sistem informasi yang memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan yang terdiri antara subsistem input dan output yang berhubungan oleh basis data. Ada 5 subsistem output. Yang pertama, subsistem produk, memberikan informasi mengenai produk perusahaan. Yang kedua, subsistem lokasi, informasi mengenai jaringan distribusi perusahaan. Yang ketiga, subsistem promosi, informasi mengenai iklan dan aktivitas penjualan pribadi perusahaan. Yang keempat, subsistem harga, membantu manajer mengambil keputusan harga. Yang terakhir, subsistem bauran terintegrasi, memungkinkan manajer mengembangkan strategi yang mempertimbangkan unsur-unsur di atas. Subsistem input ada 3. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi, mengumpulkan data dari sumber daya internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Yang kedua, subsistem riset pemasaran, mengumpulkan data internal dan lingkungan dengan melakukan studi khusus. Yang ketiga, subsistem intelijensi pemasaran, mengumpulkan data lingkungan yang berfungsi untuk menjaga manajemen tetap terinformasi mengenai aktivitas para pesaing dan pelanggan serta unsur lain yang memengaruhi operasi pemasaran. Sistem informasi sumber daya manusia, memberikan informasi kepada seluruh manajer yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Subsistem output ini berupa perencanaan, rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi karyawan, tunjangan karyawan, dan laporan sumber daya manusia. Sistem informasi manufaktur, memberikan informasi kepada manajer berkaitan dengan manufaktur perusahaan. Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada manajer berkaitan dengan keuangan perusahaan. Sistem informasi eksekutif memberikan informasi kepada manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kerja perusahaan secara keseluruhan. Manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggan akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Unsur utamanya yaitu warehouse.
Karakteristik warehouse ada 4. Yang pertama, kapasitas penyimpanan sangat besar. Yang kedua, data diakumulasikan dengan menambahkan catatan baru. Yang ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Dan yang terakhir, data digunakan untuk pengambilan keputusan, bukan operasi perusahaan sehari-hari. Data Marts adalah basis data yang berisi data yang hanya menguraikan satu segmen operasi perusahaan. Contohnya seperti Mart pemasaran dan Mart SDM. Yang kedua, data warehousing, pembuatan dan penggunaan data warehouse atau data mart. Sistem data warehousing adalah area pengumpulan adalah tempat di mana data menjalani ekstraksi, transformasi, dan pemuatan. Ekstraksi adalah menggabungkan data dari berbagai sumber. Transformasi adalah membersihkan data, menempatkannya dalam format terstandar, dan membuat ringkasan. Dan pemuatan melibatkan entry data ke dalam tempat penyimpanan data warehouse. Terdapat 2 jenis tabel yang disimpan dalam tabel terpisah yang akan digabung untuk menghasilkan paket informasi. Tabel yang pertama, tabel dimensi, berisi data pengidentifikasi dan deskripsi. Contohnya, nomor pelanggan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan. Yang kedua, tabel fakta, berisi ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, dan aktivitas. Contohnya, penjualan komersial. Skema bintang adalah struktur yang memiliki kemiripan pola sebuah bintang yang berfokus pada penjualan komersial. Berisi informasi seperti unit penjualan aktual menurut kode pos pada 1 bulan tertentu, perbandingan jumlah komisi penjualan menurut wilayah penjualan selama 2 kuartal terakhir, penjualan produk berdasarkan pelanggan untuk tahun berjalan sampai dengan saat ini. Penyampaian informasi. Drill down, proses melakukan navigasi ke bawah melalui tingkatan rincian, proses yang berawal dari EIS. Roll up, melakukan navigasi ke atas. Drill through, bergerak dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah data terinci. Drill across, bergerak cepat dari satu hierarki data ke hierarki lainnya. OLAP memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI atau antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format termasuk graf. Pendekatan OLAP ada 2, yaitu Rollup dan Mollup. Rollup menggunakan sistem manajemen basis data relasional standar, sedangkan Mollup menggunakan sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Data mining atau penambangan data merupakan proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. 2 cara dasar melakukan data mining. Yang pertama, verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan. Verifikasi hipotesis merupakan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling berhubungan. Kelemahan dari verifikasi hipotesis ini, proses pengambilan akan sepenuhnya dipandu pengguna. Informasi yang dipilih tidak akan dapat lebih baik dari pemahaman pengguna akan data. Yang kedua, penemuan pengetahuan. Sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehouse, mencari kelompok dengan karakteristik yang sama. Kontribusi utama, memberikan sistem data warehousing kemampuan menganalisis yang melebihi pengguna.